Sesuatu yang bukan yang mewah gak perlu kamu inginkan, karena itu adalah kebutuhan, kamu pasti akan diberi oleh Allah. Yang mau dipinta apa ayah? Kalau saya duduk yang abadi, minta cintanya Allah. Zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah. Yang tadinya rumah gubuk berganti menjadi mewah, yang tadinya ngaji ikut orang berganti jadi punya mobil sendiri. Minta kepada Allah agar keimanan kita mau semodern apapun tetap tidak berubah kepada Allah. Itulah doa yang terbaik yang harus dipinta oleh jamaah manakib. Ya, diri dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, mentarinya umat. Engkaulah Nabi, bulannya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bil barakah wal karamah, Syabdul Qadir Waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidznillah waridallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah
Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, para kiai, para asyatid wal asatijah, para kasepuhan, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, bil khusus yang ayah cintai, ayah hormati, ayah muliakan guru kita Al-Mukarramah Bunda Siti Hajah Badriah. Semoga beliau oleh Allah ditambah-tambah sehat, panjang umur, keluarga, santri, berikut pecintanya berada dalam lindungan Allah, dimustajabkan doanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para imam manaqib, para kiai yang hadir, yang mohon maaf ayah tidak sebut satu persatu. Ini beliau semua adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mencintai agama, yang mencintai Rasulullah, mencintai Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga semuanya oleh Allah doanya dimustajabkan, diberikan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, mustajab doa-doanya, segala harapannya semua diwujudkan oleh Allah. Dan jamaah semua yang telah ikut nemenin pada malam hari ini, yang datang dari mana saja. Dari Kobak Biru ada Pak Pelda, betul. Dari Jijingga berikut tim hadroh lewat Bapak Haji Tarim, dan juga semuanya yang hadir tanpa ayah sebut satu persatu, namun Allah melihat kedatanganmu ke tempat ini. Semoga semuanya oleh Allah yang datang ke tempat ini pulang membawa barokah semuanya, kabul hajat, kabul maksud. Allah berikan keselamatan dunia akhirat, Allah berikan kebahagiaan oleh dunia dan akhirat. Seluruh keluarganya, putra putrinya semoga diangkat derajatnya. Lanjut. Orang yang cinta itu gak perlu banyak bicara, Bunda ya. Bener gak jamaah? Karena duduknya di tempat ini, kalau dengan cinta melihat wajahnya saja sudah betul apa enggak? Makanya kata Bunda tadi betul, silatu rahim, betul enggak? Menyambung kasih sayang. Makanya kenapa bisa manjangin umur, memudahkan rizki orang yang silaturahim, kalau silaturahminya dengan kasih sayang. Jadi datang ke sini membuktikan kasih sayang, datang ke sana membuktikan kasih. Siapa yang punya kasih sayang? Adalah Ar-Rahim, yaitu Allah. Orang yang silaturahim adalah orang yang datang kemanapun bersama dengan Allah, niatnya ilahi anta maksudi. Itu namanya silaturahim. Pasti ada bekas. Ketika kamu datang ke tempat ini, niatnya silaturahim, menyambung tali kasih sayang di antara kita. Kamu dengan aku dengan kamu. Maka pasti pertemuan ini pulang akan ada kasih sayangnya Allah. Betul apa enggak? Enggak percaya kamu jajal sholaturahmi, bolak-balik sono ngaji, ya. Datang ke tempat saudara, tiap hari kamu silaturahim. Kalau tidak dibarengin dengan kasih sayangnya Allah, tidak merasa bahwa melangkahkan kakinya bersama Allah itu sia-sia belaka. Hanya mendapatkan, orang melihat hanya sekilas secara syariat, orang ini rajin silaturahim, tapi hasil tidak ada.
Na'udzubillahi min. Lalu bagaimana supaya kita bisa silaturahim dengan benar? Bagaimana supaya kita bisa silaturahim dengan baik? Dengan guru harus harus gak silaturahim dengan guru? Harus, wajib. Kalau guru kita mendapatkan kemudahan, maka santri yang silaturahim dengan gurunya akan mendapat kemudahan yang sama. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita silaturahim ke orang tua, betul silaturahimnya, maka keberkahan yang dimiliki orang tua akan juga ngalir kepada anak. Bagaimana supaya silaturahim ini baik? Bagaimana silaturahim ini supaya benar? Caranya kita harus mau duduk semacam ini, belajar zikir. Karena belum tentu aku dan kamu ini orang yang zikir. Maka kita terus menerus belajar berzikir, eling kepada Allah. Buat apa ayah? Supaya apa kita berzikir? Supaya kita tahu bahwa kita hidup dihidupkan oleh, kita mati dimatikan oleh, usaha kita lancar dilancarkan oleh, diberi kebahagiaan oleh Allah, semua diberikan oleh Allah. Ketika ini terus menerus dilatih, continue alias istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah itu adalah orang yang terus menerus di dalam kebaikan, itu namanya istiqomah. Terus menerus gak berhenti di dalam kebaikan. Minallah ilallah, sakit minallah ilallah, senang minallah ilallah. Betul? Semua minallah ilallah, dikembalikan semua kepada Allah, maka akan terbiasa. Sehingga kita berkunjung kemana-mana minallah ilallah, walaupun harus kayak Bunda Ijah bawa kangen water. Betul enggak? Kemana-mana mungkin silaturahimnya Bu Ijah rajin banget silaturahim. Betul enggak? Kalau cuman tujuannya menjual kangen water, begitu enggak ada yang beli, kira-kira Bunda Ijah kecewa enggak? Kecewa. Tapi karena niatnya silaturahim, saya ngikutin maunya Allah. Ini adalah pekerjaan amanah dari Allah. Ini adalah rizki yang dititipkan oleh Allah kepada saya. Perkara ada yang beli atau tidak, yang penting saya sudah menjalankan amanah dari Allah. Telah menjalankan apa yang Allah perintahkan lewat jualan ini. Paling tidak Allah mungkin senang kepada saya karena saya sudah ngikutin maunya Dia. Betul apa betul? Betul apa betul? Dengan kasih sayang Bu, yang akan ada hasil. Iya enggak? Keberkahan guru juga akan dapat ketika kita punya kasih sayang kepada gurunya. Hatinya baik, gak pernah nilai keburukannya, gak pernah nilai kesalahannya, gak pernah nilai latar belakangnya. Baik, dia mengajarkan kita, dia yang membimbing kita, dia yang mengarahkan kita. Urusan pribadinya namanya manusia, makhlul khoto wan nisyan. Manusia mana yang gak pernah salah? Manusia mana yang gak pernah lupa? Hatta jenggotnya 7 meter, gamisnya bisa nyapu jalanan. Semua manusia pasti akan ada yang namanya salah dan lupa. Betul apa betul? Begitupun dengan ulama, begitupun dengan wali, nabi sekalipun, bukan tidak ada kesalahan. Karena Rasulullah sendiri adalah manusia biasa, namun ditutup kesalahannya karena kasih sayangnya. Kenapa ditutup aibnya? Karena Rasulullah selalu baik kepada Allah. Hatta beliau begitu dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya. Begitu usia 5-6 tahun kurang lebih ditinggal oleh ibunya. Tinggal sama kakeknya, kakeknya pun meninggalkan. Betul apa enggak? Punya saudara, saudaranya juga enggak peduli. Malah tidak jarang beliau di dalam riwayat dimusuhi. Tapi Rasulullah selalu baik. Mana buktinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya beliau punya gerar Al-Amin. Betul apa enggak? Ini kebaikan hati Rasul. Sehingga tidak ada yang dipanggil oleh Rasul selain Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah, Ya Allah. Begitu saya lahir tanpa seorang ayah,
Ini mungkin kata Rasulullah, mungkin. Ya mudah-mudahan cerita ini bisa menambah cinta kepada beliau. Amin. Allahumma. Enggak menyalahkan. Ya Allah, kenapa ayah saya harus ninggalin saya? Sementara saya sewaktu kecil ini membutuhkan kasih sayang orang tua. Tidak, Rasulullah tidak menyalahkan. Karena Rasulullah menyalahkan, saya yakin gak jadi nabi. Betul apa betul? Lalu ketika membutuhkan belayan seorang ibu, membutuhkan kasih sayang seorang ibu, ibu pun meninggalkan beliau. Tapi Rasulullah tidak pernah suudzon kepada Allah. Makanya bersyukur, alhamdulillah jamaah punya slogan, Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Ini kan ajaran Rasul, betul apa enggak? Ini adalah ajaran Rasulullah, ini adalah takdirku, ini adalah ketetapanku. Mana buktinya? La yusibana illa ma kataballahu lana. Betul apa enggak? Semua terjadi atas kehendak Allah, kata Allah di dalam kepada Rasulullah. Iqra Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad, orang tua kamu meninggalkan kamu, itu aku yang punya mau. Ketika kamu lahir menjadi seorang anak kecil, ibumu meninggalkan kamu, kata Allah, aku yang punya mau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua adalah aku wahai Muhammad. Lalu diambillah hikmah, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang mengandung hikmah, saya yakin ya Allah, kata Rasul, semua ini ada hikmahnya. Orang tua saya di dalam kandungan kau ambil, ibu saya begitu saya anak-anak kau ambil, saya yakin ya Allah, ini adalah yang terbaik untuk hidup saya, sehingga tidak ada sandaran dalam hidup saya kecuali Engkau ya Allah. Jadi Rasulullah dari mulai lahir sampai beliau wafat, tidak ada sandaran selain Allah subhanahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah Al-Quran. Betul apa betul? Sama seperti jamaah. Sama mah enggak? Mungkin orang tua sih ada, emak ada, bapak ada, tapi kan enggak punya apa-apa. Kene-kene kehed ngajual tanah na eueuh. Betul apa betul? Mau ngejual sawah enggak? Mau ngejual kontrakan, boro-boro kontrakan, wong hidup kayak ngontrak. Bener nggak gitu? Betul apa betul? Syukur nggak nih? Syukur nggak? Syukur. Kenapa kita harus syukur? Tadi saya ngobrol di dalam, orang miskin kesempatan dermawan lebih besar ketimbang orang yang kaya. Percaya jamaah? Ayo kalau nggak percaya. Pak Namang punya uang 100.000, ayah pinta 50.000, dikasih enggak? Dikasih enggak? Dikasih enggak? Ah, cuman 50.000, cuman duit saya cuman cepek, diminta gocap masih bisa gocap, betul enggak? Padahal 50% dari harta, 50% dari hartanya. Coba Pak Namang punya uang 1 miliar, ayah minta 500 juta, dikasih ora? Wah, tar dulu. Jadi orang miskin itu peluang menjadi dermawannya terbuka lebar kayak kalian nih. Ada yang bawa entok tadi dari istrinya Mang Aban almarhum. Terima kasih, bener nggak? Padahal tahu entok siapa mau disabet. Kalau punya sapi mah bener bun, belum tentu mau motongin sapi. Tapi kalau ayam, timbang pitik 2 biji dipotong 2 mah kagak bakalan miskin. Emang segini-gininya banda gua. Ayo, bener enggak itu? Iya jamaah, kamu ini orang-orang yang didermawankan oleh Allah. Harta kamu segitu-gitunya, tapi manfaat barokah. Berarti sudah jelas kasih sayangnya guru ngalir kepada seluruh jamaah manakib. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, nyesel jadi orang miskin? Nyesel jadi orang susah? Bangga jadi orang miskin? Nah kalau nggak bangga mau ngapain lu? Mau guling-gulingan siapa yang mau denger? Betul apa betul? Bangga jadi orang bodoh? Bangga jadi orang bodoh jamaah? Betul nggak? Alhamdulillah tidak ada dosa bagi orang yang bodoh. Sholat ngadep ngalor menang. Menang.
Sholat ngadep wetan menang? Menang jelema bodoh. Jelema bodoh rek sholat rek nonggeng doang sugan, rek sujud doang sugan, moal ada dosanya. Kecuali kayak model kisah tiri, belajar fikih, sholat ngadep ke wetan, ya dihukum. Orang dia tak tahu. Betul apa betul? Betul apa betul? Enak ya? Enak jadi orang bodoh? Enak. Ngomel sama suami nggak dosa orang bodoh mah. Ngomel nggak? Dosa nggak? Kagak bun. Orang bodoh kagak ngerti dalilnya. Saya mah kagak tahu. Pikiran saya mah nggak durhaka be ngelawan sama suami teh. Jadi gue juguk-jugukin kepalanya bebas. Orang kagak tahu dalilnya. Coba kalau tahu dosa nggak? Lah dosa, busut deh. Suami dijegugin. Orang tua dibakar petasan saking rewelnya mertua. Mertua rewel, ngomel be kerjaannya teh udah kayak kaleng rombeng. Karena orang bodoh saking keselnya sama mertua. Mertua lagi tidur di bale, ngambil petasan yang buat hajatan teh tuh. Yang paling gede dibakar di kolong bale sampai belagur mertua sampai ngampul. Kalau nanya, kalau yang melakukan begitu orang yang tahu ilmunya, hukumnya bagaimana durhaka kepada orang tua, dosa enggak? Dosa. Kalau orang yang enggak pernah ngaji, enggak tahu hukumnya seperti apa, taat kepada orang tua, dosa apa enggak? Kagak. Enakan bodoh, enakan pinter kira-kira ya. Makanya orang bodoh mah enggak punya, cuman salah kurangnya satu jamaah. Jadi orang bodoh enggak punya derajat, gitu doang. Kata Quran bukan kata saya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Makanya uing jeung maneh sama-sama orang yang bodoh, kita belajar supaya teu katoto loyo. Ngerti bodoh katoto loyo? Udah bodoh kagak mau ngaji, udah bikin sama hidup kayak begini ge bodoh. Biarin aja lah, enakan jadi orang bodoh. Bukan begitu coy maksudnya. Lah kalau bodoh terus kita gak kaya-kaya, mau gak kaya-kaya? Lah kalau mau kaya, yarfa'illahu alladhina amanu, yang pertama adalah iman. Kira-kira kalau gak ngaji, ngerti gak iman? Apa iman? Imin doang artinya. Ya, kalau gak ngaji begini, ngerti gak iman? Kagak, boro-boro ngerti iman. Iya gak? Yang kedua adalah ilmu, baru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lah orang bodoh suruh dagang, berapa duit mang ini harganya? 100.000. Karena bodoh kagak ngerti duit dikasih ceban, alhamdulillah. Lah dagang 2 minggu model begitu, bangkrut apa kagak? Berarti kita harus belajar. Penting gak ilmu tuh? Penting. Makanya nek ada nenek-nenek, alhamdulillah masih ada waktu belajar. Ngaji kamu mau di mana saja, mau di Cibatu, di pinggir kebun, di begini, keramat, belum tentu. Saya mengaji di Cibatu, ngapain? Biar keramat. Kenapa? Karena tempatnya udah keramat. Ya, belum tentu. Jadi kembali, bukan kiainya yang gondrong, bukan karena kiainya botak, bukan karena kiai doanya kepada Allah seperti apa. Kembali kepada niatnya jamaah. Ketika kamu datang, yakin datang ke tempat ini, doa kamu dikabul oleh Allah, maka itulah yang akan kamu dapatkan ketika kamu pulang dari tempat ini. Betul apa betul? Iya. Beres nggak nih? Beres. Yakin nggak kamu bakal maju nih? Nah, makanya masih mau ngaji, berarti ini orang-orang semangat hidup. Lah orang kalau udah nggak ngaji, udah bodoh, kagak bisa ngaji, nggak mau duduk, nggak mau datang, kira-kira ini ada nggak kesempatan sukses? Nggak bakalan. Kenapa? Orang hidup aja udah nggak semangat kok. Suruh belajar nggak mau belajar, sementara belajar itu wajib dari mulai lahir sampai nggak ada kata terlambat walaupun umur udah 7 mulud. Betul apa betul? Ketika kamu ingin berubah dalam hidup kamu, berubah segala-galanya, ekonominya berubah, rumah tangganya berubah, ekonominya berubah, harus mau belajar. Titik, nggak bisa ditawar. Karena itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ilmu yang kedua itu. Iya enggak? Man arada dunya fa'alaihi bil
ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kamu pengen jadi pedagang yang sukses, pelajari ilmunya. Jangan ketinggalan. Dagang pakai tradisional dulu, tapi zaman sekarang belajar ilmunya. Karena sekarang bisnis pakai online. Bagaimana supaya kita bisa jualan di Lazada? Bagaimana kita supaya bisa jualan di Shopee? Pelajari. Jangan menyan mulu dicariin. Betul apa betul? Ini dagangan saya kok kurang laris. Kenapa? Lihat pasar. Ini namanya ilmu. Lihat pasar. Kenapa orang biasa berjualan, belanja ke tempat saya? Kok sekarang dia nggak belanja ke tempat saya? Jangan malah suudon. Jangan-jangan dia nyari menyannya ke Baghdad ini kali. Sekarang zaman online jamaah. Barangkali orang nggak berkunjung ke tempat kita. Sekarang sudah mesen makanan lewat online. Sudah pesan pakaian lewat online. Sudah pesan yang namanya kebutuhan rumah tangga lewat online. Bajunya, sendalnya, kecangcut semua lewat online. Maka kita belajar, ikut, jangan ketinggalan zaman. Betul apa betul? Jangan ketinggalan zaman. Pasarin, ibu jualan celana dalam, pasang di online, di Shopee, di Lazada. Ibu jadi modelnya. Cuma dalamannya doang kan kurang menarik. Sekalian sama isi-isinya pajang. Amin ya robbal. Bener nggak kira-kira nih jamaah? Bener nggak ini? Termasuk saya nggak maju-maju karena gaptek. Betul nggak? Nggak ngerti teknologi zaman ini sudah berubah. Betul apa betul? Dulu kemana-mana kita mau ngaji jalan kaki, iya nggak jamaah? Pengen belanja kemana? Ke pasar Cikarang, buset, berangkat subuh jam 9 baru nyampe Cikarang. Sekarang cepet apa enggak? Cepet, sekarang mah cepet. Ada motor, nggak punya motor, ada Gojek, betul nggak? Yang punya mobil pakai mobil, yang nggak punya mobil pakai Grab. Keren. Dibukain pintunya dibukain, begitu turun dibukain pintu, ditutup lagi. Wih, gagah. Bos. Iya enggak? Iya enggak ini? Jangan ketinggalan. Setuju jamaah? Jangan Tapi ayah, saya makan udah tua. Kan emak punya cucu, bilang sama anaknya, bilang sama cucunya, nak, emak mungkin sudah ketinggalan belajar HP, kagak ngerti-ngerti, diajarin mencetnya bagaimana. Betul nggak? Kamu nak, jangan ketinggalan. Pertama pesan nih kepada anak. Yang pertama nak, saya pesan kepada kamu. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak kamu yang baik nak. Ketika kamu punya orang tua, kamu harus baik kepada orang tua. Ketika kamu punya guru, kamu harus baik kepada gurumu. Ketika kamu punya sahabat, kamu harus baik kepada sahabatmu. Biarkan sahabatmu berbuat salah kepadamu, menyakiti hati kamu, barangkali mengecewakan kamu. Tapi saya ibu pesan kepada kamu, nak, kamu jangan pernah berbuat buruk kepada sahabat kamu. Siap begitu? Ini monyong baik, kagak ada yang tepuk tangan acan ini mah. Gitu. Setuju nggak? Kalau kamu nak punya rekan kerja dimanapun, kamu sekolah dimanapun, baik nak. Kamu punya teman harus baik sama teman. Kamu punya tetangga harus baik kepada tetangga. Walaupun tetangga kamu mungkin gak senang kepada kamu, musuhin kamu, biarin nak, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi emak pesan kepada kamu nak, akhlak kamu harus tetap baik sama tetangga kamu. Kenapa? Begitu kebakaran rumah kamu terjadi apa-apa, yang nolongin orang jauh apa orang dekat? Orang jauh apa orang dekat? Ketika kita sakit, yang nolongin orang jauh apa orang dekat yang pertama kali datang? Tetap orang dekat. Maka tidak ada alasan wahai jamaah, hati ini harus buruk sangka, harus jelek kepada orang lain. Tetap kita harus baik saja. Biarkan orang mau seperti apa kepada kita, tapi tugas kita sebagai jamaah manakib yang sudah dzikir istiqomah tetap harus baik kepada siapapun. Alhamdulillah. Yang kedua, setelah akhlak kepada Allah bagus, akhlak kepada manusia bagus, jalankan perintah Allah, jauhi perintah Allah, nak, ridho dan rela di dalam takdir Allah. Kamu hidup susah, jangan sombong karena susah pemberian, jangan kamu aral karena susah pemberian Allah. Ketika kamu dikasih kaya oleh Allah, kamu jangan jumawa, kamu jangan sombong karena kekayaan itu juga pemberian dari
dari Allah. Pesan seperti itu kepada anak. Itu kamu baru berakhlak kepada Allah. Kamu gak menyalahkan. Ketika kamu hidup susah gak menyalahkan siapapun. Karena percaya khairihi wa syarrihi, baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Kan udah hebat jamaah manakib bisa ngomong begitu. Bisa semua kan? Bisa. Tiap minggu ngaji kok. Betul gak? Setelah itu perbaiki akhlakmu kepada manusia, sesama manusia. Karena yang namanya rezeki, betul kata bunda tadi, gak ada pabrik Toyota di langit. Bener gak? Gak ada pabrik Honda di langit. Gak ada pabrik duit di langit. Pabrik duit ada di Kerawang, Peruri namanya. Ibu mau nadahkan tangan 2 hari 2 malam minta duit, moal ngagubrak di langit, moal. Percaya gak ini? Tetap yang namanya rizki akan datang dari sesamanya. Iya apa iya? Iya apa iya? Karena semua yang ada di dunia sudah diciptakan untuk kita semua manusia. Pabrik mobil sudah ada di dunia. Ibu pengen helikopter sudah ada di dunia. Betul apa enggak? Ibu pengen duit banyak, duitnya sudah diciptakan di dunia. Tinggal bagaimana bisa apa tidak kita mau ngambilnya. Bagaimana cara mengambilnya? Betul tadi kata bunda, dengan silaturahim. Selalu menanam kasih sayang kepada sesama manusia. Bagaimana kita mau lancar rezeki kalau nggak baik dengan saudara? Betul nggak? Bagaimana mau lancar rezeki kalau sama tetangga kita nggak akur? Betul. Lah mau manakiban begini ge bu, nggak baik sama tetangga, kagak ada yang ngasih beras acan. Betul nggak? Betul nggak? Gitu. Kemarin ya kata si Erik, ini lampu harus butuh sekian. Power harus sekian, katanya pada rusak, duitnya kagak ada saya. Datang Bu Asih jamaah saya, kata Bu Asih apa? Ayah, itu ada proyek apa? Proyek sepiteng, musut. Maksudnya gimana Bu? Saya suruh nyedotin WC apa bagaimana? Kata Bu Asih, itu di kantor saya ada 4 sepiteng yang, jadi ayah cukup cariin tukang sedot WC. Terus ibu ngomong ke saya suruh nyedot WC apa gimana? Bukan begitu. Sedot WC, nanti dari sedot WC itu ada komisinya ya, 1 sepiteng sekian. Kalau 4 sepiteng sekian. Saya cari aja di internet, ada enggak ya tukang sepiteng, tukang sedot WC? Ada. Alhamdulillah. Rik sini, besok pagi kamu tongkrongin tuh tai. Ya bener tuh tai si Rik, tadi pagi tuh bun, kamu kan power rusak, lampu pada mati. Biar terang malam Senin, lampu nggak ada, powernya rusak. Ya udah, itu ada kerjaan dari Allah, kerjaannya suruh nongkrongin tai. Nggak disuruh nyedot tai ini Rik, tongkrongin tai. Nongkrongin besi Erik Sepiteng, abis itu dikasih komisi, bisa nebus power. Terang nggak sekarang? Terang. Ini soundnya sound tai, lampunya lampu. Itu karena silaturahim. Kalau nggak silaturahim, ada nggak tuh sampai ke sedot WC? Nggak ada. Nah setelah, lanjut gak ini? 5 menit lagi. Setelah akhlaknya bagus ya, pesan juga ke anak, nak harus belajar akuntansi itu ngitung. Nah menghitung tuh bukan suruh ngitung duit, maksudnya hitung-hitungan. Nah bukan berarti sodakoh hitung-hitungan. Kalau kamu mau ke sini, mau melakukan ini, manfaatnya ada apa? Suka ngajarin gitu. Kalau kamu ngomong seperti ini, kira-kira nyakitin orang apa enggak? Nah itu namanya akuntansi, hitung-hitungan. Yang ketiga, nah kamu harus belajar militer. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti harus jadi tentara, tapi hidup harus disiplin. Ulah ngedul, naon we gawean atuh bu, keur mah hirup susah molor we ngalingker ya modar. Betul apa betul? Gerak apa aja kerjain. Minimal kalau malam kita tahajud, bangun ke Allah, rumasa kita hidup butuh pertolongan Allah. Disiplin, kapan waktunya tidur, kapan waktunya usaha, kapan waktunya ngaji. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu yang ketiga. Apa yang keempat?
Karena zaman sudah modern, zaman sudah milenium, serba canggih, serba modern semua, maka ajarkan dan kasih tahu kepada anak-anaknya supaya tidak ketinggalan, harus belajar teknologi. Betul? Karena nanti ke depan tani pakai teknologi, betul? Baheula pakai kebo, sekarang mah pakai traktor masih agak sulit, sekarang lagi dicari lagi sama insinyur-insinyur pertanian. Dulu motong pakai arit, sekarang pakai betul Bu? Dulu kalau ngegebot padi digebluk-gebluk begitu tuh, kayak ngundang jin. Gue abetin komo kesel kasalaki mah, bari ngagebot, bari monyong, jelegur, banget sia gitu. Iya kan? Tapi sekarang sudah pakai mesin. Ayah mau tanya, teknologi untuk anak-anak kita nih yang muda-muda termasuk ayah, kira-kira penting apa enggak? Penting apa enggak? Penting supaya tidak ketinggalan, betul? Dulu mungkin pakai kebo, besok mah kebonya kayak pakai mesin. Termasuk bini bini lu kayak pakai mesin tahun depan mah. Makanya sebelum bini lu diganti mesin, sekarang buru-buru kawin. Nanti mah bisa jadi minum saja sudah nggak dilayanin istri, pencet remote, air datang sendiri. Pengen makan pencet remote, datang sendiri. Wong sekarang saja lagi dibikin yang namanya mobil sudah tidak pakai bensin lagi, betul gitu ya? Sekarang mobil lagi dibikin bagaimana supaya pakai listrik, coba bayangin. Jadi jangan khawatir, karang pupus di pikiran kamu pengen mobil, karena ayah yakin jamaah pasti mampu kebeli mobil semua. Yakin, kenapa? Karena mobil sekarang bukan barang mewah lagi. Sesuatu yang bukan yang mewah gak perlu kamu inginkan, karena itu adalah kebutuhan, kamu pasti akan diberi oleh Allah. Yang mau dipinta apa ayah? Kalau saya duduk yang abadi, minta cintanya Allah. Zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah. Yang tadinya rumah gubuk berganti menjadi mewah, yang tadinya ngaji ikut orang berganti jadi punya mobil sendiri. Minta kepada Allah agar keimanan kita mau semodern apapun tetap tidak berubah kepada Allah. Itulah doa yang terbaik yang harus dipinta oleh jamaah manakib. Soal banda, jauh sebelum kita lahir sudah ada bahwa umat di akhir zaman, umat Islam akan berada dalam tingkat kejayaan. Betul nggak Bun? Umat Islam akan disukseskan oleh Allah, akan dikayakan oleh Allah. Jadi kalau sudah ada fatwa seperti itu, kamu nggak perlu pingin kaya lagi, karena kekayaan sebentar lagi pasti akan mengikuti kalian. Tapi pertanyakan kepada diri kita, ketika kemudahan datang, ketika kekayaan sudah datang, mampukah kita mempertahankan iman dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul apa betul? Ketika doa kamu sudah terkabul, masihkah kamu mau ngaji seperti ini? Itu yang perlu ditanya kepada hati kamu. Karena perkara masalah rezeki ke depan itu sudah menjadi urusan Allah. Kamu sudah doa, kamu sudah usaha. Yang namanya orang sudah jalan, nyampe apa enggak? Orang jalan nih, mau kemana? Mau ke Cikarang, jalan walaupun pelan-pelan, nyampe apa enggak? Nyampe apa enggak? Pasti nyampe. Tenang aja, pasti nyampe kok. Pasti nyampe. Yang penting entong eureun lempangna. Yang penting jangan bosen jalannya. Ketika kamu bosen jalannya, bosen lempangna, kalau kata orang Sunda, mual mungkin kita nyampe. Ya, terus aja jalan, pasti nyampe kok. Biarin telumpat nggak apa-apa. Karena kita bagaimana mau lari, motornya ke Suprapit, goblak lagi bannya. Orang-orang pakai Ferrari, ya kenceng wayahnya, dia mah kaya duluan, wajar. Larinya pakai mobil bagus. Kita yang punya otok-otok, udah nggak apa-apa. Lari, kita pakai motor, berebet, mari ngebul ya. Kata yang punya mobil bagus, ya siapa ilahan nepi, nah udah senyum aja, biarin aja orang ngomong apa. Betul nggak? Ngomong aja begini, suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat
bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi bukan hayalan yang Allah janjikan, tapi keyakinan yang alhamdulillah. Biarin, kamu mau lari silahkan. Dari masa saya menjadi kiai udah begini gitu, bersyukur bun. Mereka mah langsung gede, orang Gus, ayahnya kiai, betul apa enggak? Mereka orang tuanya kiai, dia lahir sudah dihormati, dia lahir sudah di apa? Mertuanya kiai. Jadi kalau larinya cepetan, ya biasa itu komandan Amang. Orang dia mah punya modal pakai Ferrari. Lah saya madesu. Kismin, betul apa enggak? Mertua, ya begitu adanya. Mau ngomong takut diomelin ntar pulang. Orangnya ada di sini, betul enggak? Emak, ya segitu adanya. Udah itu saya bukan orang sini, asli, betul enggak? Dari mana-mana kawin, modalnya cuma sempak doang sama kolor. Betul apa betul? Lah, bisa begini kayak udah luar biasa, tepuk tangan atuh. Makanya kata Allah dang, pabi ai ala irabbikuma tukadziban. Malu saya baca ayat ini. Nikmat kamu yang mana lagi yang kau dustakan? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ngerti apa henteu? Tangan kusorangan. Artinya nyari sendiri. Kamu memahami itu, kamu akan malu kepada Allah. Betul apa betul? Iya, saya segini sudah alhamdulillah. Kemarin Bu Haji datang ke sini yang dari Semarang itu bun, telepon, ayah alhamdulillah saya istiqomah sudah jalan 4 minggu. Sekarang jamaah manakib di Semarang juga semakin bertambah. Mudah-mudahan suatu hari bisa silaturahmi ke tempat ini. Betul apa betul? Gak punya modal, orang didatangkan ke tempat ini. Saya bukan anaknya kiai, saya gak punya mertua, saya bukan mertuanya kiai. Betul nggak? Saya juga nggak punya harta, nggak punya warisan apa-apa. Satu bekalnya dari kecil dititip dengan kiai, diajarkan ke barat Allah, ke timur Allah, ke utara Allah, ke selatan Allah, kayanya Allah, miskinnya Allah, kemana-mana dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untung kita masih ada guru, betul kata Bunda tadi. Yuk, ya kita doakan semoga guru kita yang masih ada ini, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya agar terus menerus bisa membimbing kita, menjaga kita dari mulai dunia ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi gitu ya jamaah, kalau kamu ada yang ngeledek, udah ngaji sini, lalu di kampung ada yang bilang, mana hasil ngaji teh kok sholat ge belum, ya tuh dikit-dikit jawab aja, udah mau ngaji ge udah bagus, tadi pakai peci ge kagak bisa. Bener apa bener? Udah mau ngaji ge udah bagus, biarin aja orang mau ngomong apa. Wong kita ini orang-orang yang lagi belajar jadi baik. Bilang jamaah, stop. Nah, miskin, kita ini punya keturunan apa? Miskin emak, miskin nenek, miskin uyut, miskin, udah stop nak sampai kamu. Rubah, bisa nggak dirubah? Jadi citra turunan miskin kita hapus sampai 2021. Setuju nggak jamaah? Lewat siapa? Lewat anak, sehingga nanti lewat anak-anak saya, Gus Nabil. Weh, gagah kan ya? Gus Nijam itu kan. Nyai siapa lagi?
Nyai Rahma Syakira Tamami, lumayan kan aturan si Nandang timang jelema belangsa, ntar mah nggak ada Nabil anaknya ayah Kiai Nandang, itu udah berubah itu. Betul apa betul? Rubah. Anaknya siapa itu? Emang nggak tahu apa? Emang anak siapa itu? Wih, itu anak-anak orang terkenal di negara kita nih, Indonesia. Anaknya siapa? Anaknya ayah Nandang Tamami itu, pimpinan Majelis Zikir Pondok Pesantren At-Tamimi. Wih, gawat gak tuh? Gawat. Jadi incun akitar leungit. Ya Kang Peri. Kang Peri tahu kan rumah saya? Iya, Kang Peri tahu tuh rumah saya. Kang Peri, disinilah aku dilahirkan. Dari di sini udah pernah ke Tasik sono. Jamaah belum tahu ya? Nah, dari situ biarin aja nggak apa-apa. Toh Allah inna ma'al usri yusra, di balik sulit akan datang kemudahan. Dulu emak saya dihina, kakek saya dihina, nenek saya dihina, mertua saya dihina karena kemiskinan dan kemelaratannya. Tapi sekarang Nandang punya guru, betul apa enggak? Nandang punya orang-orang yang mencintai. Biarin emak dihina, nanti orang yang menghina akan menyesal karena anaknya sudah menjadi kesatria. Wih, itu Alhamdulillah tuh percaya syukur, gak percaya terserah, mic-nya gue yang megang. Lebah ini mah gue jagoannya. Walaupun kesatria hebat lah, gak hebat orang gue yang megang mic. Betul apa betul? Ya orang yang megang mic mah bebas, mau ngomong apa lah, gue gurunya. Ya ntar mah kalau di rumahnya kesatiri ya gue kalah sama dia. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi orang yang megang mic bun, kuasa bun. Makanya bunda nggak usah nggak enak. Udah ngomong apa ke? Orang bunda dikasih waktu, berarti raja udah ngomong kemana ke, mau ngerti ke, mau kagak ke lu. Udah pasti pasti paham karena yang ngasih paham adalah Allah. Orang lihat wajahnya udah seneng nggak ngeliat kiai di atas? Ngeliat Pak Ali seneng? Seneng gak jamaah? Seneng, gak ngapa-ngapain aja seneng orang bercinta mah. So ketemu pacar, gak ngapa-ngapain, malah gak banyak ngomong, yang ada grepe melulu. Lah ketemu pacar ngomong melulu dianggurin, enak. Lah gak banyak ngomong orang bercinta mah, udah grapak grepe. Lah itu tangan orang mau diem. Duduk tadinya semeter jaraknya, kenapa jadi makin dekat? Itu orang jin. Ngerti maksud ayah? Kalau kamu mencintai seseorang, mencintai guru, mencintai jauh boleh nggak apa-apa. Tapi buktikan dengan cinta, semakin dekat pokoknya. Ada aja jalannya, semakin dideketin. Begitupun kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Rasulullah, kepada guru kita. Beliau adalah ulama yang jauh dengan kita, ibarat rembulan, beliau adalah rembulan, kita adalah bukan apa-apa. Benar nggak? Tapi ketika kamu punya cinta, ada aja jalan. Nanti beliau pun akan kenal sama kita. Percaya itu? Belajar melihat dari apa yang tidak terlihat, belajar mendengar dari apa yang tidak didengar. Apa itu? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Rasaku adalah rasamu, rasamu adalah rasaku. Satu mahabbah di dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Sama-sama menuju cinta kepada Allah, jauh di mata, dekat di hati. Betul apa enggak? Ketika bertemu seakan-akan sudah lama kita bertemu, padahal baru kali itu kita bertemu. Pernah merasakan begitu? Kenapa? Karena kita sudah dibungkus oleh cinta. Maka cinta ini semoga diabadikan oleh Allah ila yaumil qiyamah. Kau dan aku bukan hanya bertemu saat ini, semoga kelak diabadikan oleh Allah. Ketika kita mati sampai hidup lagi, selalu bersama-sama di dalam naungan cintanya guru kita, di bawah naungan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, di bawah naungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, gak perlu keluh kesah lagi ya. Ketika kamu ingin enak beribadah kepada Allah, baik di rumah atau di mana saja, terima kekurangan masing-masing. Betul enggak? Kalau kamu pengen yang enak, harus mau menerima yang tidak enak. Ketika ibu menginginkan bahagia dari suami, maka sesuatu yang tidak enak dari suami harus bisa diterima. Suami pun sama. Ketika ingin mendapat kebahagiaan dari seorang istri, terimalah sikap dan perilaku istri yang tidak enak. Dengan hati yang nerima itulah, maka Allah akan bahagiakan kita jasmani dan rohaninya.
Kalau sudah bahagia, yang macet akan jadi lancar. Betul? Yang sulit akan menjadi mudah. Ya, ketika hati ini bahagia, mana ya buktinya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika hati ini sudah tenang, jiwa ini sudah tenang, dikasih apapun hati ini tenang, jiwa ini tenang, maka kamu akan dimasukkan di dalam kelompok hamba-hambanya Allah. Surga mah gampang, Bu, tapi yang sulit adalah masuk di dalam kelompok hambanya Allah, karena surga milik hambanya. Yang kita kejar bukan surga, tapi bagaimana kita diaku, dikelompokkan, digolongkan, dimasukkan ke dalam kelompok hambanya Allah. Syukur nggak nih? Balik lagi, kita sudah masuk di dalam kelompok hambanya Allah, mudah-mudahan lahir dan batin. Betul, karena nggak semua orang dikasih kesempatan duduk di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani di bawah naungan guru kita. Tidak semua orang dikasih kuat, tidak semua orang dikasih kemampuan. Kamu sudah berada di dalam nahkoda itu, kamu sudah berada di dalam kapal itu, maka mintalah kepada Allah agar kita diterima lahir dan batinnya oleh beliau menjadi santri. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Amin ya rabbal. Agar kita diakui oleh guru kita menjadi santri dunia dan akhirat, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi santri dunia dan akhirat. Secara otomatis kalau kamu dan aku sudah menjadi hambanya, menjadi kekasihnya, menjadi santrinya, menjadi muridnya, surga nggak usah kamu inginkan, pasti akan kita dapatkan, dunia maupun akhirat. Kebahagiaan dunia akan kamu dapatkan, kebahagiaan akhirat kamu akan dapatkan. Ya, Al-Fatihah.